Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aci Radhi Chelsea dengan NPM 2417051059. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video terkait tugas 1 responsi AI. Oke, jadi untuk tugas ini saya menggunakan dataset Student Performance Dataset. Mungkin langsung aja, ini ada untuk penjelasan kodenya. Yang pertama adalah library. Pada tahap ini dilakukan import library yang digunakan untuk proses analisis data dan juga pemodelan. Library yang digunakan antara lain ada Pandas untuk memanipulasi data, NumPy untuk operasi numerik, Matplotlib untuk visualisasi data, serta sklearn. Sklearn ini untuk proses machine learning dan math ini untuk perhitungan matematika. Terus ada ini untuk mengimport file. Bentar. Oke, selanjutnya ada load data. Dataset dibaca menggunakan Pandas dari file CSV yang telah diunduh. Dataset ini berisi informasi terkait performa siswa seperti waktu belajar, absensi, dan juga nilai akademik. Dilakukan pengecekan struktur data dan statistik deskriptif untuk memahami karakteristik dataset. Nah, ini ada pun kodenya, path sama dengan content student performance, terus df sama dengan pd read CSV, df. Nah, jadi dataset ini dibaca menggunakan si read CSV ini dari si Pandas, import Pandas tadi. Nah, lalu akan disimpan ke variabel df. Terus ada pun df info. Df info ini untuk mengacak data. Jadi digunakan untuk melihat informasi dataset seperti jumlah data, jumlah kolom, tipe data gitu. Terus ada pun df describe. Jadi df describe ini digunakan untuk melihat statistik deskriptif seperti rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum gitu. Terus ada data cleaning. Pada tahap ini dilakukan proses data cleaning dengan cara mengecek apakah terdapat nilai yang kosong atau missing value pada dataset. Pengecekan dilakukan menggunakan fungsi df is null sum yang berfungsi untuk menghitung jumlah data yang kosong pada setiap kolom. Nah, dari hasil pengecekan ini hasilnya kan 0. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat missing value pada dataset sehingga data dapat langsung digunakan untuk proses analisis dan pemodelan tanpa perlu dilakukan penanganan lebih lanjut. Jadi, kalau misalkan hasilnya ini 0, berarti tidak ada data yang hilang dan juga datanya ini udah siap untuk digunakan. Terus ada visualization. Visualisasi dilakukan untuk memahami pola data. Grafik digunakan untuk melihat hubungan antara GPA dan waktu belajar atau study time weekly. Nah, ini ada pun kodenya. Jadi pada kode ini itu untuk ngebuat grafik hubungan antara GPA dan juga study time weekly atau waktu belajarnya. Terus si plot ini digunakan untuk membuat si grafik garisnya. Terus fixed size ini untuk ukuran grafiknya. Terus ada title ini untuk ini student performance data. Selanjutnya ada kita mau memprediksi performa siswa. Pada tahap ini dipilih beberapa fitur yang relevan untuk memprediksi grade class yaitu GPA, study time weekly, dan juga absensi. Nah, ini ada pun kodenya. Jadi untuk penjelasannya, grade class ini sebagai targetnya, terus GPA, study time weekly, dan juga absensi ini sebagai fiturnya, serta si copy ini digunakan biar data aslinya itu gak berubah. Terus ada pun yang selanjutnya ini, kode ini sama aja, tapi ini lebih ke untuk gambaran umumnya. Kan tadi nih ada grade class, GPA, study time weekly, dan juga si absensi. Selanjutnya ada fitur engineering. Fitur engineering dilakukan dengan mengelompokkan waktu belajar dan absensi menjadi beberapa kategori agar model lebih mudah mengenali pola dalam data. Nah, ini ada kodenya. Jadi PDCAT ini itu digunakan untuk mengelompokkan data menjadi beberapa kategori. Tujuannya ini biar si model lebih mudah memahami pola datanya. Selanjutnya ada split data. Nah, split data ini dibagi menjadi
data training dan juga data testing dengan perbandingan 80% dan 20%. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk evaluasi. Nah, adapun random state. Nah, random state ini biar hasil pembagiannya itu selalu sama. Selanjutnya ada fitur dan juga target. Pada tahap ini ditentukan fitur yaitu input dan target yaitu output. Target yang digunakan adalah grade class, sedangkan fitur yang digunakan adalah variable yang mempengaruhi performa siswa. Jadi fitur merupakan inputnya, terus target merupakan outputnya. Terus adapun ini X train, Y train, ini data training dan juga data testing yang dipisahkan menjadi X. X ini sebagai data training dan Y ini sebagai data testing. Maaf. Ini X ini merupakan fitur dan juga Y ini sebagai output target. Selanjutnya ada model. Model yang digunakan adalah logistic regression karena cocok untuk permasalahan klasifikasi. Model dilatih menggunakan data training. Nah, ini kodenya. Jadi untuk model ini kita membuat model logistic regression. Terus ini ada max iterasi. Ini ada 1000. Ini biar modelnya punya cukup iterasi untuk belajar. Adapun prediksi, model yang telah dilatih digunakan untuk memprediksi grade class pada data testing. Nah, ini ada prediksi. Jadi ini untuk memprediksi data testing serta menampilkan hasilnya. Ini ada array 4, 1, 3, 2 gitu. Terus adapun evaluasi. Evaluasi dilakukan menggunakan akurasi dan classification report untuk mengetahui performa model dalam melakukan klasifikasi. Nah, adapun ini kodenya. Oke. Jadi ini print accuracy ini untuk melihat seberapa banyak prediksi yang benar. Sedangkan end classification report ini itu untuk menampilkan evaluasi detail seperti precision dan juga recall. Terus adapun visualisasi hasil. Nah, untuk visualisasi hasil ini itu untuk membandingkan data asli dengan data prediksi. Nah, kalau misalkan garisnya mirip atau berdekatan, ini berarti modelnya bekerja dengan baik nih, kayak gini. True data dan juga data prediction. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.